pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami boleh datang. Kami mengucap syukur, boleh menikmati kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih, malam hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Bukalah hati kami, berikanlah kami pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal 20 ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Judul renungan hari ini adalah dampak dari kejahatan. Sahabat penjunanku, pelitaku yang dikasihi Tuhan. Seorang pemuda dengan wajah khawatir datang kepada seorang pendeta. Dia bekerja di sebuah bank. Dia mulai berjudi. Dia mencuri uang dari bank tempat ia bekerja. Dia memanipulasi beberapa rekening dan untuk sementara dapat menutup kerugian. Pemuda itu tahu bahwa cepat atau lambat dosanya akan ketahuan. Pendeta setia itu menjawab, "Cepatlah pergi kepada presiden bank itu. Katakan tindakan yang telah engkau lakukan dan berjanjilah untuk membayar kembali setiap sen ditambah bunganya." Beberapa hari berikutnya, si pemuda datang lagi mengunjungi si pendeta. Tingkah lakunya riang gembira. Katanya, "Saya pergi kepada presiden bank dan mengakui dosa-dosa saya. Saya sudah menyelesaikan masalah saya dengan atasan saya dan juga Tuhan." Semua kejahatan yang kita lakukan, jika terus disimpan di dalam hidup kita, maka hanya akan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Kitab Amsal mengatakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya karena roti itu berharga, bernilai, dan pasti paling enak. Roti itu kalau dijual mendatangkan harga yang mahal dan nilai yang tinggi. Ada kepuasan karena mendapatkan hasil yang sangat baik. Kepuasan hati karena mencuri itu bersifat mengikat. Seorang penipu yang berhasil dan menikmati hasil tipuannya, ia akan kembali melakukan tipuan yang lebih besar dan lebih menguntungkan di kemudian hari. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil, kata Amsal selanjutnya. Kalau kita makan nasi, lalu di antara nasi itu ada satu batu yang sangat kecil, yang ukurannya hanya setengah dari butiran nasi yang kita makan. Apa yang terjadi? Jika gigi kita menggigit batu itu, maka gigi kita pasti sangat sakit, bukan? Itu baru batu kecil yang besarnya tidak sebesar butiran nasi. Bayangkan, jika mulut kita penuh dengan kerikil. Amsal melukiskan bahwa barang-barang curian itu seperti kerikil yang ada di dalam mulut kita. Bukan hasil yang menyenangkan atau yang memberi kepuasan, melainkan sebaliknya akan mendatangkan kesakitan dan penderitaan yang amat sangat. Jelas, kejahatan yang dilakukan akan memberikan dampak yang menyakitkan dan membawa penderitaan, bukan saja pada diri sendiri, melainkan juga pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena itu, akuilah setiap kejahatan kita.
berubahlah sehingga hidup kita akan membawa damai sejahtera dan ketenangan. Apakah ada dosa yang masih belum Anda selesaikan? Apakah dampak dari kejahatan yang Anda lakukan kepada sesama? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak terjebak dengan kejahatan yang terkadang bisa kami lakukan. Ketika melakukan pekerjaan, kami kerap mengalami persaingan yang ketat, kerugian, ditipu orang atau sahabat sendiri. Situasi itu sering membuat hati kami panas dan niat jahat untuk melakukan balas dendam dan memikirkan strategi untuk menjatuhkan si penipu begitu kuat. Ampunilah kami dan tolonglah kami untuk tetap takut akan Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Bapa yang baik, berkatilah kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah dengan kesehatan dan kebahagiaan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Berkatilah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Berkatilah setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini, sehingga kami tetap bisa menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Bapa, saatnya kami akan beristirahat dan segera tidur. Kami memohon kiranya perlindungan-Mu Bapa selalu Engkau nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Yesus yang